Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Sri Lestari, NPM 183200024 dari kelas 5A Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Reni Rahmawati SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi di home industri roti Siada Pekalongan. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal, sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Dengan adanya SDM, pengelolaan terhadap seluruh kegiatan yang melibatkan elemen sumber daya manusia dapat berjalan dengan mudah. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata-mata menjadi sumber daya bisnis. Rumusan masalah, bagaimana pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan roti Siada Pekalongan? Tujuan observasi manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengetahui pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan roti Siada Pekalongan. Kemudian manfaat bagi wirausahawan, menambah wawasan mengenai MSDM dan dapat menggugah untuk dapat terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam usahanya. Kemudian, manfaat bagi rekan-rekan mahasiswa, mengetahui perbedaan antara teori di kelas tentang pengelolaan SDM dengan keadaan di lapangan. Kemudian, manfaat bagi pembaca makalah, menambah wawasan mengenai MSDM dan agar para pembaca dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2, pembahasan. Alasan didirikan perusahaan. Yang pertama, mengangkat perekonomian keluarga. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian, pendirian perusahaan. Awal mulanya bekerja di sebuah toko roti, ketika sudah banyak belajar di tempat kerja tersebut, kemudian membuka usaha sendiri di kampung dan untuk mengangkat perekonomian keluarga. Struktur perusahaan, pemilik toko Bapak Tanuri, manajemen keuangan dikelola oleh pemilik toko atau Bapak Tanuri, kemudian bidang produksi mempunyai 3 karyawan, bidang pemasaran dipasarkan oleh pemilik toko atau Bapak Tanuri. Kemudian manajemen sumber daya manusia, cara merekrut pegawai dengan menginformasikan kepada tetangga atau orang sekitar yang sekiranya tidak bekerja atau menganggur. Hak pegawai atau cuti libur ketika tidak ada pesanan, sehingga hari libur itu tidak pasti. Gaji pegawai dibayar selama 1 bulan sekitar 1 juta lebih. Bonus pegawai ketika ada lemburan, peringatan pegawai ketika melakukan kesalahan diperingatkan dengan cara kekeluargaan, dengan cara ditegur, diomongkan dengan baik-baik. Kemudian kendala perusahaan, jangkauan pemasaran belum begitu jauh karena belum mempunyai kendaraan sendiri untuk mengirim. Kemudian bidang yang ingin dikembangkan untuk meningkatkan kualitas, bagian produksi seperti menambah karyawan dan peralatan untuk proses produksi. Cara memasarkan, selain dari pesanan juga dipasarkan ke agen-agen atau warung-warung terdekat. Cara mempertahankan karyawan dengan cara membuat suasana kerja senyaman mungkin sehingga karyawan tersebut betah. Bab 3, penutup. Kesimpulan, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia pada perusahaan roti Siada Pekalongan sudah cukup baik untuk kalangan home industry. Seperti sudah cukup baik dalam hal manajemen sumber daya manusianya, contohnya hak pegawai, bonus pegawai, dan peringatan pegawai. Saran, sebaiknya perusahaan roti Siada memberikan beberapa sistem pemberian insentif kepada pegawai berdasarkan sistem penilaian terstandar yang sudah dibuat agar dapat meningkatkan motivasi kerja masing-masing pegawai, dan perusahaan hendaknya meningkatkan efisiensi kerja dari tiap-tiap bagiannya, seperti meningkatkan kegiatan pemasaran, mengadakan perencanaan keuangan, memaksimalkan kapasitas produksi untuk menekan biaya, dan peningkatan penggunaan sistem informasi perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.